Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Dekan 1 Fakultas Pendidikan MIPA, dan juga kepada Bapak Ibu Ketua Bidang ya, kemudian juga para ketua jurusan, ketua prodi dan seluruh jajaran yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, Bapak dosen dan Ibu dosen beserta staf dan petugas tenaga tendik di Fakultas Pendidikan MIPA yang saya muliakan dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih memberikan nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara halal bihalal silaturahim. Hari ini sebetulnya temanya ini cukup menarik, ingin mengupas bagaimana halal bihalal ini dalam perspektif ajaran Islam. Islam sesungguhnya agama yang sempurna. Islam sesungguhnya agama yang memiliki muatan vertikal dan horizontal. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 1, wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama Allah itu kamu saling meminta, wal arham, dan tali silaturahim. Konteks ayat ini menjadi menarik ketika dipahami bahwa bertakwa kepada Allah masih belum selesai kalau tidak diselesaikan dengan silaturahim. Jadi signifikansi ajaran Islam itu tidak bisa lepas dari bertakwa kepada Allah, konteks vertikal kepada Allah, dan konteks horizontal arham. Ayat selanjutnya kita pahami betul bagaimana dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 112, duribat alaihimuz zillah ainama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Ya. Yang artinya adalah di mana saja kamu akan diliputi dengan kehinaan, kehancuran, mungkin begitu bahasanya. Illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Kecuali kalau kamu memegang teguh tali kepada Allah dan tali silaturahim atau terhadap hablum minan nas. Kita menjadi pemimpin, menjadi dekan, menjadi wakil dekan, atau mungkin menjadi rektor, atau menjadi gubernur dan sebagainya, atau memanage sebuah institusi atau perusahaan, bisa jadi itu akan hancur kecuali kalau kamu tetap berpegang teguh pada hablum minallah dan hablum minan nas, vertikal dan horizontal. Ya. Dan ini menjadi menarik dalam ayat selanjutnya, bahkan dijelaskan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari zil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wabnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Ini jelas. Kalau tadi ayat-ayat selanjutnya yang sebelumnya wattaqullahallazi tasaaluna bihi wal arham. Ketakwaan kepada Allah belum sempurna kalau tidak menjalin silaturahim. Vertikal bertakwa kepada Allah dan horizontal silaturahim. Kemudian yang kedua ayat ini wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah dan tidak boleh, jangan kamu menyekutukan dengan apapun, dengan siapapun. Wabil walidaini ihsana. Dan dengan orang tua harus berbuat baik. Kemudian wabizil kurba, menjalin tali kekerabatan. Kemudian apa dengan karib kerabat. Kemudian wal yatama, dan dengan anak yatim. Dan kemudian dengan orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat. Mungkin kita di sini FMIPA, ya, FMIPA, Ibnu Sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki.
Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang sombong dan membanggakan diri. Menyembah kepada Allah itu sakral. Ya. Tetapi penyembahan kepada Allah belum sempurna kita kalau tidak berbuat baik dengan kedua orang tua dan selanjutnya menjaga berbuat baik terhadap karib kerabat, orang-orang terdekat, sanak famili dan handai tolan. Bahkan terhadap anak yatim, terhadap orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, kemudian juga kepada orang-orang kolega-kolega kita. Kita tidak bisa mengatakan saya sudah hebat. Beribadahnya saya sudah tiap malam, misal Bapak Ibu mengatakan mengklaim dirinya saya sudah orang yang takwa, orang yang soleh, setiap malam saya sholat tahajud, setiap malam saya berzikir, setiap malam saya bertobat, seluruh sholat sunnah saya lakukan. Dia sudah mengatakan cukup, belum ya. Artinya adalah bagaimana kemudian menjadi cukup ketika sudah menjalin hubungan kekerabatan baik terhadap yatim, terhadap orang miskin dan seterusnya. Artinya tidak main-main persoalan silaturahim ini. Persoalan silaturahim ini menjadi substansi ajaran Islam. Klaim ketaatan kita, klaim kepatuhan kita kepada Allah belum sempurna, belum lengkap kalau kita tidak melakukan hubungan horizontal kepada sesama manusia. Jadi singkat cerita, hablum minallah dan hablum minan nas menjadi sangat signifikan, dan hablum minan nas inilah silaturahim terjawab. Ajaran Islam kata kuncinya tidak bisa lepas dari substansi vertikal dan horizontal. Saya ingin contoh, ya. Al-Quran yang sedemikian tebal, coba lihat halaman pertama kita buka, apa lafaz yang terungkap di situ? Tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, melambangkan kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya. Jadi kalau kita menyebut silaturahim, ya, lafaz bacaan bismillah yang kita baca dengan lafaz Ar-Rahman itu adalah hubungan vertikal kepada Allah, dan Ar-Rahim dalam bentuk kasih sayang, kelembutan itu adalah perspektif horizontal. Berangkat ke kampus ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Karena lafaz bismillah melambangkan ketergantungan kita kepada Ar-Rahman. Ya Allah yang Maha Pengasih, maka sayangilah aku, begitu kan? Jadi Allah Maha Pengasih, apa saja dikasih. Maka lafaz Ar-Rahman ini adalah maknanya ditunjukkan sebagai sebuah kemahabesaran Allah yang memberikan kepada siapapun yang meminta. Dalam tanda kutip, mau muslim atau tidak muslim tetap mendapatkan Ar-Rahman dari Allah. Diberikan kesehatan, kehidupan di dunia, diberikan rizki. Maka konteks bagaimana rizki, ya, tidak lagi melihat siapa muslim atau bukan muslim. Artinya lafaz Ar-Rahman merahmati seluruh alam. Ya. Tidak ada perkecualian. Apakah dia muslim atau tidak muslim, orang durhaka atau orang taat, mendapatkan rahmannya Allah. Ya. Jadi rahmat Rahman itu berkuasa, Allah memberikan limpahan terhadap seluruh makhluk hidupnya. Tapi berbeda kemudian dengan Ar-Rahim. Ar-Rahim adalah bentuk sayang, bentuk kelembutan, bentuk belas kasihan yang hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa. Itu Ar-Rahim baru. Ya. Jadi lafaz Ar-Rahim itu dikhususkan kepada orang beriman dan bertakwa. Maka ini bentuk kasih sayang. Ar-Rahim kita garis bawahi, kelembutan kasih sayang. Ar-Rahim itu sangat terkait dengan apa yang dimiliki oleh ibu-ibu. Kita menyebut hanya seorang ibu yang punya rahim, betul ya? Nah, ibu-ibu ini adalah konteks yang paling dekat dengan rahim, melimpah kepada ibu-ibu. Bagaimana ketika seorang ibu, misalnya saya ambil contoh, tengah malam anaknya nangis, jam 12 nangis. Oa, mungkin bayi ya. Ternyata apa? Digigit nyamuk. Kemudian diusap, kemudian nyamuknya ditepok. Saking sayangnya. Kemudian jam 1 nangis lagi. Oa, ternyata apa? Lapar, pengen nyusu. Dikasih nggak sama ibu? Dikasih. Jam 3 kemudian nangis lagi, ternyata pipis. Digantiin nggak? Popoknya diganti. Pertanyaan saya, dengan terpaksa tidak?
Tidak. Ya. Tidak pernah seorang ibu, nak, kamu jam 3 malam, bahkan setiap jam kamu membangunin ibu yang sedang tidur nyenyak, kamu selalu minta air susu, kamu minta nete, maka nanti ganti air susu ibu sekian drum, maka nanti akan menjadi sekian ton untuk emas. Tidak pernah berpikir. Sampai anak yang sudah sukses pun tidak pernah seorang ibu mengharapkan beri pendapatan dari anaknya. Sudah, nak lah, buat kamu saja, pikirkan anak keluarga kamu. Alhamdulillah ibu mah cukup, padahal dia kekurangan. Saking rahimnya di sini. Nah, bagaimana silaturahim nanti juga? Saking rahimnya kita kepada teman-teman sejawat. Memandang teman sejawat sebagai senasib sepetanggungan. Ini pengen naik guru besar, dibantu. Ini pengen naik pangkat menjadi lektor kepala, dibantu. Ini mengalami kesulitan dalam membuat makalah, dibantu. Ini kesulitan butuh teman-teman untuk hadir diskusi untuk kenaikan pangkatnya, dibantu. Karena Ar-Rahim yang tidak pernah berharap. Ar-Rahim Tuhan yang dilambangkan seperti tadi dengan seorang ibu tidak pernah meminta balasan. Itu Ar-Rahim. Ini menarik banget ini. Kasih sayang dalam bentuk yang tidak pernah pamrih, yang tidak pernah meminta balasan, itu diwujudkan dalam bentuk perilaku seorang ibu terhadap anaknya. Itu Ar-Rahim. Ini menarik lagi, bagaimana misalnya Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan, ketika menjelaskan lafaz Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman berhak diberikan kepada siapapun. Tapi Ar-Rahim adalah bentuk kasih sayang Allah yang diberikan kepada makhluk karena sayangnya. Jadi rahim ini adalah sebuah perwujudan kasih sayang, kelembutan, belas kasihan. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani selanjutnya, ya, Allah itu memiliki 99 rahmat. Dan hanya satu rahmat yang diturunkan ke muka bumi. Ya, itulah Ar-Rahim. Hanya satu rahim yang diberikan di muka bumi, tapi membuat orang menjadi saling menyayangi. Seorang ayah ibu bisa sayang kepada anaknya, baru Ar-Rahim. Ya. Seorang guru bisa sayang kepada muridnya, hewan bisa menyusui sampai anaknya, itu karena Ar-Rahim Tuhan. Seluruh makhluk diberikan oleh satu Ar-Rahim, tapi sudah perwujudannya belas kasihan, kedamaian, saling mengasihi, saling tolong menolong, dengan pergaulan yang saling menghormati. Itu baru Ar-Rahim Tuhan. Baru satu loh. Jadi satu saja sudah ditunjukkan dengan seorang ibu yang ikhlas menyusui anaknya tengah malam. Setiap 2 jam dia dibangunkan. Itu baru satu Ar-Rahim. Seorang ayah yang tidak pernah mengenal lelah untuk menafkahi anak istrinya. Kendati kepala jadi kaki atau kaki jadi kepala. Tetap dia lakukan. Itu karena Ar-Rahim Tuhan. Luar biasa. Baru satu Ar-Rahim saja dunia akan damai, dunia sudah akan menjadi sebuah kehidupan yang kita bisa nyaman di dalamnya. Kemudian penghijauan dilakukan karena rahimnya Tuhan satu. Kehidupan dunia, roda dunia berputar karena satu Ar-Rahim Tuhan. Subhanallah. Ya, makanya saya bilang tadi silaturahim menjadi prinsip. Karena rahim ini yang kita jaga. Bagaimana hubungan kekerabatan, hubungan personalia kita, hubungan antara atasan dan bawahan, yang kemudian seorang atasan sayang kepada bawahannya, itu baru satu Ar-Rahim. Jadi Ar-Rahim ini melimpah pada seluruh aplikasi kehidupan. Ya, bahkan sampai seekor singa pun menyusui anaknya, itu karena Ar-Rahim Tuhan. Seekor burung yang membuat sarang, kemudian sampai tidak keluar dari sarangnya walaupun kondisi lapar sebelum anaknya netas atau anaknya terlindungi, itu karena Ar-Rahim Tuhan. Kasih sayang, lemah lembut, baru satu nama Allah yang diberikan di muka bumi ini. Selanjutnya Rasulullah mengatakan seperti dikutip oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang selainnya 98 lagi kemana? Itu baru nanti diterima setelah hari kiamat. Bayangkan, satu Ar-Rahimnya saja sudah keberkahan untuk semua. Keberkahan untuk manusia, keberkahan untuk binatang, keberkahan untuk tumbuh-tumbuhan, keberkahan untuk pergaulan hidup. Itu baru satu Ar-Rahim Tuhan. Jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani mengutip hadis Rasul yang mengatakan Allah memiliki 99 rahmat, dan satu rahmat yang diberikan ke muka bumi ini, maka bumi akan menjadi damai.
penuh kasih sayang, toleransi, hormat menghormati, sayang menyayangi, belas kasihan, yang menyantuni doa apa dan seterusnya, itu hanya satu lambang perwujudan dari Ar-Rahim. Subhanallah. Dan 98 lagi akan diberikan nanti setelah hari kiamat. Oke. Nah, Ar-Rahman, Ar-Rahim adalah bentuk kasih sayang, bentuk penghormatan kita, bentuk kelembutan kita kepada terhadap sesama manusia. Maka dari itu bagaimana kita bersilaturahim dalam acara halal bihalal ini, substansinya melengkapi ibadah puasa kita. Puasa kita vertikal kepada Allah belum lengkap kalau tidak dilakukan dengan dua hal, membayar zakat dan melanjutkan dengan tali silaturahim. Maka silaturahim tadi menjadi sangat penting, menjadi garansi dari ibadah puasa yang kita lakukan. Karena melambangkan aspek horizontal kita terhadap sesama manusia. Tanpa bersilaturahim, puasa kita menjadi bukan tidak sah, tapi belum lengkap, belum sempurna. Maka biasa di situ setelah kita melaksanakan Ramadan 1 bulan, maka diakhiri dengan melakukan pembayaran zakat dan besoknya dilakukan dengan bersilaturahim terhadap sesama atau anak terhadap orang tua dan sesama kolega atau rekanan-rekanan yang berada di sekitar kita. Itulah Ar-Rahim. Jadi ini menjadi betapa signifikannya, berarti berpuasa kita belum lengkap kalau tidak disertai dengan silaturahim. Nah, puasa yang demikian hebat, yang mengandung berkah, yang mengandung hikmah, yang mengandung manfaat, belum selesai ternyata tanpa silaturahim lagi, Pak. Jadi hubungan vertikal kepada Allah berpuasa dan ada rahmat, ada hikmah, ternyata diakhiri dengan silaturahim. Maka penting prinsip. Maka materi saya tadi signifikansi silaturahim dalam bingkai ajaran Islam. Nah, bagaimana kemudian nanti kita berpuasa? Sesungguhnya adalah fitrah yang kita raih. Fitrah terhadap Allah, kembali kemudian ke ibadah kita kepada Allah, dan kemudian fitrah terhadap sesama manusia, membersihkan, melepaskan. Halal bihalal maknanya adalah menghalalkan perilaku orang yang jelek kepada kita, halal, nggak apa-apalah. Puasa yang kita lakukan tidak sempurna tanpa kita bersilaturahim. Karena berpuasa sesungguhnya esensinya memiliki fungsi filosofi puasa. Ini bisa dilihat ya. Filosofi puasa yang pertama adalah konfirmatif. Esensi puasa itu adalah konfirmatif, Pak. Kenapa? Saya ulang tadi, ya ayyuhalladzina amanu. Bukti kita beriman mengkonfirmasikan diri kita berpuasa adalah bentuk konfirmasi. Kan kalau kita ngundang orang, mohon konfirmasinya kesiapan hadir atau tidak. Nah, itu konfirmasi. Berpuasa adalah konfirmasi kita orang beriman gitulah. Ya ayyuhalladzina amanu, hadir, saya beriman, puasa. Itu fungsi konfirmasi. Ya. Jadi tidak sembarangan ini. Jadi berpuasa adalah fungsi konfirmasi kita bahwa kita menyatakan diri kita berada dalam lingkup orang beriman. Maka orang yang tadi tidak berpuasa dalam kewajiban tanpa ada halangan, sesungguhnya tidak konfirmasi diri. Diundang teuing teu aya balesanana rek hadir rek teu. Nah gitu, Pak. Nah, berpuasa adalah fungsi konfirmasi secara filosofi. Bukti kehadiran kita dalam berpuasa itulah fungsi konfirmatif. Jadi berhak kita mengakui orang beriman karena kita udah konfirmasi. Acara akan dilaksanakan, undangan, akan dharma wisata, bus. Misalnya ibu-ibu dharma wanita atau ibu-ibu dosen, bapak-bapak dosen FPMIPA melaksanakan studi wisata misalnya ke Pangandaran. Begitu diumumkan biaya sekian, harga sekian, tanggal sekian, mohon konfirmasinya. Konfirmasi kehadiran untuk kesiapan bus. Persis berpuasa pun adalah konfirmasi siapa yang berhak masuk dalam koridor iman atau tidak, Pak. Jadi tidak sembarangan ternyata puasa, Pak. Nah, berpuasa melaksanakan konfirmasi kita sebagai mukmin, sebagai orang beriman, subhanallah. Itu makna amanu, Pak. Yang kedua, fungsi puasa, yang kedua adalah fungsi purifikatif. Apa itu fungsi purifikatif? Berpuasa, orang yang berpuasa sesungguhnya menyucikan dirinya. Puasa adalah instrumen
pembersihan kotoran jiwa. Purifikasi itu pembersihan, memurnikan kembali jiwa kita, itu fungsi purifikatif. Mencun up tadi yang saya jelaskan, mengganti oli kita itu adalah fungsi purifikatif kita. Memurnikan jiwa-jiwa kita yang 11 bulan kita dalam kotoran. Nah, bisa dibayangkan jiwa kita selama 11 bulan setiap hari bersentuhan dengan dosa. Berpuasa adalah proses purifikatif. Ya, apa itu purifikatif? Membersihkan, melahirkan kembali fitrah kemanusiaan kita sebagai makhluk yang suci. Memurnikan jiwa kita itu adalah purifikatif, Pak. Karena berpuasa sesungguhnya adalah tazkiyatun nafs, menyucikan jiwa, Pak. Ya. Puasa adalah proses tune up, puasa adalah proses ganti oli, itu purifikatif. Kenapa? Tadi berpuasa bagaimana menekan jiwa-jiwa kita. Bukan hanya yang haram dilarang. Bahkan yang halal pun, apa itu? Makan, minum halal nggak? Selain bulan Ramadan. Halal, Pak. Hubungan suami istri, selain siang dalam bulan Ramadan, halal nggak? Halal. Tapi begitu masuk Ramadan, ya, siangnya selama berpuasa dia tidak bisa melakukan hubungan suami istri. Jadi begitu hebatnya puasa sampai bukan hanya yang haram, apalagi ngomongin orang, memfitnah orang, nipu orang, tidak jujur, itu mah sudah di luar pembahasan. Yang halal saja sampai disuruh bersihkan. Ini maknanya membersihkan kotoran memang sampai karat-karatnya, Pak. Gitu maka purifikatif. Jadi sampai karat-karatnya. Nah, berpuasa adalah proses men-24 karatkan jiwa kita. Itulah purifikatif. Oke, selanjutnya fungsi cara filosofinya, berpuasa adalah proses fungsi iluminatif. Nah, ini Syekh Abdul Wahab ya dan Asy-Sya'rani menjelaskan puasa akan memperoleh pencerahan batin, goyatun nuriyah, dan peneguhan rohani karena puasa menaikkan status kederajat malaikat dan dekat dengan Allah, sumber hakiki segala ilmu dan hikmah. Puasa juga menjernihkan ruang komunikasi spiritual antara dirinya dengan Allah, Pak. Itu fungsi iluminatif. Iluminatif itu kan proses pancaran kejiwaan, ya. Kalau bahasa iluminasi itu kan proses penjelmaan, itu iluminasi namanya. Nah, berpuasa sesungguhnya adalah merubah diri kita, mengiluminasikan diri kita, pancaran diri kita menuju ke alam malakut, Pak. Kita hari ini berada di alam nasut. Kemudian puasa adalah proses preservatif. Preservatif itu artinya proses pengawetan. Jadi setelah menyucikan jiwa dan mencerahkan nurani, puasa juga berdampak positif bagi kesehatan. Ya, berpuasalah niscaya kamu akan sehat. Itu kata Abu Daud hadisnya. Kenapa? Dr. Alid Pinia Paten, seorang ahli biologi dari Amerika Serikat, mengatakan puasa berfungsi adalah untuk mempercantik diri, membuat wanita tampil menjadi anggun dan berseri. Itu puasa, Pak. Itu Dr. Alid Pinia Paten. Ya. Jadi bagaimana berpuasa adalah proses mengawetkan jiwa kita, Pak. Jiwa-jiwa muda tadi proses tune up adalah memudahkan kembali mesin, kan gitu. Proses tune up adalah bagaimana membersihkan kotoran-kotoran supaya awet muda kita. Proses berpuasa adalah proses untuk berpuasa adalah mengawet mudahkan. Itu adalah proses yang disebut dengan preservatif, memudahkan kembali kita. Maka Dr. Alini Paten mengatakan puasa adalah metode tercanggih bagi seorang wanita untuk mempercantik diri dan membuat anggun penampilan. Itu puasa. Itu preservatif. Kemudian yang kelima, fungsi puasa adalah fungsi transformatif, Pak. Apa itu fungsi transformatif? Fungsi transformatif itu adalah fungsi untuk merubah diri, mentransformasikan diri dari alam manusia biasa menjadi manusia takwa. Maka di dalam ujung surat Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Proses transformasi menjadi orang bertakwa. Proses ganti kulit begitulah. Yang tadinya kulit tukang bohong, kulit tukang tidak jujur, kulit tidak sabar, berpuasa menjadi kulit orang yang bersabar karena takwa, refleksinya bersabar, menjadi taat, menjadi patuh, itu takwa. Jadi proses transformasi dari nilai-nilai manusia rendahan menuju manusia super gitulah. Ya. Bagaimana berpuasa?
Sesungguhnya 5 proses tadi ini terekam di sini. Bagaimana berpuasa dari proses tadi? Ada fungsi konfirmatif yang saya jelaskan tadi, ada fungsi konfirmatif, fungsi purifikatif, fungsi iluminatif, fungsi preservatif, dan fungsi transformatif dari berpuasa. Perlu saya sampaikan, hari ini kita berada pada alam nasut, Pak. Apa itu alam nasut? Alam nasut itu adalah alam kemanusiaan, alam kebendaan. Bapak Ibu tampil secara basyariah, ada di alam ini, duduk di ruangan ini, mengikuti halal bihalal, mengikuti silaturahim, mendengarkan ceramah saya, itu berada dalam alam nasut, Pak. Alam kemanusiaan, alam dunia hari ini. Itu alam nasut namanya, Pak. Ya. Alam kebasyariahan, alam kemanusiaan, tumbuh, berkembang, hidup, mati, kecil, besar, itu alam nasut namanya. Alam dunia ini adalah alam ini alam yang paling rendah, Pak. Maka kualitas alam nasut ini adalah kualitas paling rendah. Maka kalau kita membangga-banggakan duniawi, rendahan, Pak. Ya. Membangga-banggakan hidup kita yang kaya, sebentar bisa jatuh miskin. Membanggakan kita cantik, sebentar juga bisa keriput. Membanggakan kita ganteng, sebentar juga bisa stroke. Begitu tentatifnya. Itu alam dunia, ini alam nasut, Pak. Kita mengatakan hari ini yang benar adalah yang rasionalisme, yang empirisme. Hari ini karena kita dicekoki dengan metodologi barat. Sesuatu yang benar adalah yang rasional, yang empiris. Orang terkena luka, ya, anak kita kena luka, diobatin obat merah, betadin, sembuh. Kita katakan benar. Logis, logis. Empiris, empiris. Ini Bapak orang MIPA. Karena ada zat untuk merapatkan mungkin, ya itulah tadi, kena silet anak kita. Tapi pertanyaan saya, pernahkah Bapak mengatakan itu logis dan empiris ketika seorang kiai, santrinya terkena silet, dibacakan Al-Fatihah, sembuh juga rapet. Kita akan mengatakan, itu magic, itu sihir. Padahal itu bisa jadi, itulah yang sebenarnya. Descartes mengatakan, René Descartes, bahwa dia ingin menguji kebenaran apakah mimpi atau kenyataan. Yang betul itu. Dunia yang real itu mimpi atau kenyataan. Ketika Descartes berada dalam mimpi, dia bertemu memiliki mobil. Begitu dia terjaga bangun, ternyata saya cuma mimpi. Padahal dia nggak punya mobil. Kata Descartes, loh di mimpi itu benar saya nyetir, enak, rasanya nyaman pakai AC. Itu mungkin bahasa sederhananya gitu. Ini kajian filsafatnya. Tapi begitu dia bangun, loh ternyata saya mimpi. Pertanyaannya adalah, yang benar itu yang mimpi atau kenyataan, Pak? Nah, mulai saya ajak nih ke dunia spiritual nih. Ya, tadi berobat, diobati obat merah, betadin, sembuh, kita katakan benar. Padahal justru banyak sekarang pengobatan alternatif bisa dilakukan dengan puasa, sembuh stadium 4 dari penyakit jantungnya. Ini kenyataan, Pak. Nah, selama ini itu kita pandang sebagai sesuatu yang tidak ada, sesuatu yang tidak benar. Ya. Ini gradasi alam, Pak, ya. Ini mungkin mudah-mudahan jadi pelajaran berharga ya. Jadi kita membagi gradasi alam itu ada 4, ada alam nasut, alam lalakut, ada alam jabarut, dan alam lahut. Ini kalau kuliah dengan saya butuh 2 semester ini, Pak, ya. Butuh 2 semester kita mengkaji alam. Nah, sederhana saya ungkapkan di sini. Jadi yang dimaksud dengan alam nasut adalah alam kebendaan, alam empiris, alam rasionalis. Inilah kita hari ini. Maka kalau kita membangga-banggakan, maka di dalam Al-Quran membanggakan dunia, ad-dunya la'ibun walahun. Itu alam dunia, Pak. Dunia itu hanya adalah permainan dan sandiwara. Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Kan gitu ya? Benar itu. Jadi benar, dunia ini panggung sandiwara. Apa yang kita miliki hari ini besok bisa hilang, Pak. Karena dunia sifatnya sangat tentatif. Saya ambil contoh. Kita membenarkan sebuah logika bahwa kita punya tongkat lurus. Tapi begitu dimasukkan ke dalam kolam, tongkat dilihat bengkok. Yang benar yang bengkok atau yang lurus? Kita mengatakan yang lurus yang benar. Tapi pandangan mata kita menipu. Orang bisa disebut cantik, mungkin kita ketipu, Pak. Karena bedaknya yang tebal 3 cm pakai bedaknya. Mungkin begitu, Pak. Ini dunia, Pak.
Nah, saya ingin sampaikan bagaimana berpuasa adalah proses untuk menghilangkan sifat-sifat keduniaan kita, Pak. Mentalitas keduniaan kita. Kebendaan, keduniawian itu alam nasut, Pak. Yang sifatnya sangat menipu. Maka di dalam Al-Quran, walal akhiratu khairum wa abqa. Dan alam akhirat itu adalah sesuatu yang paling benar, paling baik dan kekal. Hari ini kita sakit, besok dikasih obat, puyeng kepala, alhamdulillah sehat. Sementara dunia. Ya. Hari ini kita mengatakan saya masih muda, coba 20 tahun ke depan, keriput. Ini dunia, Pak. Nah, berpuasa bagaimana proses untuk terjadi pemindahan alam kita ke dalam alam malakut, dalam fungsi tadi iluminatif kita ke alam malakut, Pak. Misalnya di sini kita buat panggung, tapi kemudian ada orang terbunuh, tertembak, ada yang berdarah-darah. Begitu selesai cerita, ada nggak di sini kuburan-kuburan? Tadi ditembakin, Pak, orang di sini, Pak. Itulah dunia, Pak. Panggung senior. Ini saya ajak ke dunia spiritualnya. Orang MIPA mungkin saya ajak supaya bahwa kebenaran itu tidak mesti yang kita saksikan secara empiris dan logis. Karena ada sesuatu yang tidak empiris dan tidak logis, tapi itulah kebenaran. Kita mengakui ada surga, ada mizan, ada siratal mustaqim. Itulah yang benar. Ini kemudian ini kita berada proses transformasi kita menuju ke alam malakut, yaitu alam kejiwaan. Alam sepersis kata Al-Ghazali, ketika kita tidur, kita sesungguhnya pindah mi'raj kita ke alam malakut. Di sini maka di sini ada proses mi'rajnya kita, mi'raj kaum sufi lah kalau kita bahas spiritual gitu. Nah, kita berada pada alam nasut, kita berpuasa adalah proses untuk menuju ke alam malakut, alam kemuliaan. Karena kita berada di alam dunia yang alat ukurnya hanya indera. Padahal ada yang disebut dengan ada di indera keenam, Pak. Inilah yang disebut dengan alam malakut. Nah, inilah proses transformasi ilmu pengetahuan itu berada pada alam malakut, Pak. Ada orang tidak pernah belajar tapi tiba-tiba bisa pinter. Itu yang disebut dengan ilmu laduni. Jadi ada berada pada alam malakut dia. Dia alam bersentuhan dengan alam kesucian. Nah, proses berpuasa adalah menuju proses alam malakut. Sampai tidak ke alam jabarut, tidak. Alam jabarut itu sekedar pengetahuan ya. Alam jabarut itu adalah alam kekuasaan Tuhan. Ya. Adanya gempa bumi, ya. Kita tidak bisa mengatakan teknologi orang MIPA menciptakan alat pendeteksi gempa bumi, belum tentu, Pak. Ya. Itu berada karena berada kita mencoba melawan jabarutnya Tuhan. Gedung sudah tinggi kita prediksikan 100 tahun gak akan rubuh, ternyata dalam satu kejap bisa hancur. Itu alam jabarut Tuhan. Alam kekuasaan Tuhan berupa gempa bumi, kekuasaan Tuhan berada di situ, Pak. Itu alam jabarut Tuhan, Pak. Inilah jodoh, pati, bagja, celaka, di situ alam jabarut, Pak, adanya. Ini menarik, Pak ya. Kapan ibu-ibu sekalian bisa memprediksi kematian kita? Nggak bisa. Apakah selesai acara ini? Mungkin. Apakah 2 tahun lagi? Mungkin. Ya. Karena ini dah kita bersentuhan dengan alam jabarut. Nah, berpuasa adalah proses untuk transformasi diri pada keyakinan ke alam jabarut kita. Tidak berada pada alam jabarut, tapi keyakinan kita berada dalam belas kasih Tuhan, rahmat dan ampunan Tuhan. Itulah alam jabarut Tuhan. Ini alam kuasanya Tuhan. Nah, selanjutnya baru alam lahut, itu alam ketuhanan yang tidak bisa terdefinisikan. Kita berada di MIPA mungkin hanya berada pada alam nasut, belum sampai menyentuh alam malakut, Pak. Alat ukur biologi saja, alat ukur kimiawi saja yang kita berada di situ. Padahal itu dalam perspektif dunia tasawuf dan spiritual itu menjadi sangat menjebak. Kita selama ini mengakui kebenaran dalam hukum sebab akibat, kebenaran hukum rasionalisme empirisme. Di penelitian barat ini sekarang kan ada teori Kurzweil, Pak. Kurzweil itu adalah teori yang menyimpang dari rata-rata. Benar gak? Bapak Ibu sekalian suka melakukan penelitian di MIPA ini. Ada teori yang diakui oleh Barat sekarang, teori Kurzweil. Kurzweil itu adalah di disertasi saya bahas nih, disertasi saya. Karena saya disertasi judulnya adalah konsep ilmu laduni menurut Al-Ghazali. Ilmu yang tanpa belajar tapi cerdas gitu, Pak. Ini proses di alam malakut ya. Jadi bagaimana tadi proses kita berada di alam malakut ya. Ilmu alam laduni, ya, ilmu alam yang kita tidak terprediksikan, maka disitulah ada yang disebut dalam penelitian disebut Kurzweil, Pak.
Apa itu Kur Babel? Suatu kejadian yang menyimpang dari hukum rata-rata. Itu Kur Babel. Misalnya gini, seorang yang berat badannya 80 kilo, maka hanya akan mampu mendorong, mengangkat benda yang bebannya hanya 80. Benar, ini teorinya. Teori ilmiah begitu. Tapi kenyataannya itu besi begitu gede Pak, dibengkokin Pak. Nah ini teori Kur Babel. Ya. Kemudian ada seorang, kita lihat di Guinness Book, dengan gigi dia bisa menarik pesawat Pak. Benar itu? Benar Pak. Nyata kok. Ditipu kita? Enggak kok. Ada apa ini? Nah ini ada yang disebut tadi kebenaran Kur Babel di sini. Ya. Jadi kebenaran yang menyimpang dari rata-rata. Perlu saya sampaikan misalnya ketika perang Khandaq. Tahu perang Khandaq? Ketika pasukan Muslim ya kemudian memasang parit untuk bagaimana kafir Quraisy di Madinah itu tidak bisa masuk ke dalam wilayah pertahanan umat Islam. Bagaimana kemudian terjadi serangan, kemudian parit-parit yang sudah digali oleh pasukan muslimin, ketika terjadi serangan, kemudian tanpa disadari Ali bin Abi Thalib memanggul sebuah jembatan. Kemudian terjadilah pasukan muslim itu menyeberang di parit itu, di parit yang kedua. Begitu selesai perang Khandaq, ternyata satu batalion tidak bisa mampu mengangkat jembatan yang diangkat oleh Ali bin Abi Thalib. Ini ada bukunya Pak menjelaskan itu. Ini luar biasa. Nah inilah yang disebut Kur Babel. Ada suatu kebenaran yang tidak bisa diakui secara ilmiah, tapi kebenaran itu adalah nyata. Itulah adanya surga, adanya neraka, Shiratal Mustaqim. Ini adalah karena kita mengatakan rasional atau tidak, ini pada alam nasud kita. Alam nasud itu sangat sederhana Pak, sangat terukur. Kalau kita menyebut alam nasud ini adalah alam rasionalisme empiris. Rasional itu kan akal, logika. Itu di dalam bahasa Arab, akal itu sesungguhnya sangat terbatas Pak. Kenapa? Karena akal itu asal katanya dari akola dalam bahasa Arab. Apa itu akola? Akola itu artinya adalah terikat. Jadi kalau kita mendewa-dewakan akal di alam dunia ini, itu sangat terikat Pak. Kita mengatakan matahari itu lebih kecil daripada bumi dalam konteks tipu daya alam indrawi kita. Padahal sesungguhnya matahari lebih besar daripada bumi. Kita mengalat ukurkan definisi tentang besar atau kecil juga sangat relatif. Ini alam nasud Pak. Relatif Pak. Kita mengatakan pesawat di atas kecil. Padahal begitu turun pesawat besar. Terjadi perubahan definisi besar dengan kecil. Itu tentatif, maka relatif, nisbi. Itu dunia Pak. Ya. Jadi alam dunia itu adalah alam yang sangat relatif, alam yang sangat nisbi sementara. Ya. Kita lapar, dikasih nasi satu piring saja, kenyang. Besok lapar lagi, karena memang tentatif. Lapar kita menjadi hilang, haus kita menjadi hilang, minum. Inilah alam dunia Pak, ini alam nasud. Nah berpuasa adalah proses kita untuk menuju kepada alam malakut, menyadari tentang alam jabarut, dan menunduki dengan alam lahutnya Tuhan. Nah berpuasa adalah proses transformasi tadi, proses adalah puasa konfirmatif, puasa purifikasi adalah iluminatif dan preservatif, dan transformasi diri menuju alam kemuliaan. Itulah alam takwa. Orang yang bertakwa sesungguhnya informasi kegaiban berada pada alam malakut. Di dalam Al-Quran dijelaskan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa diberikan jalan keluar. Siapa yang memberikan jalan keluar? Allah. Jadi jalan keluar dalam pusing menghadapi permasalahan, tiba-tiba ada jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini alam jabarut Tuhan Pak. Ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan memberikan rezeki dari jalan yang enggak disangka-sangka. Ya. Itulah rezeki. Nah ini adalah soal jabarutnya Tuhan. Jodoh, pakti, bagja, celaka, itu adalah proses menyadari dalam konteks kita berpuasa. Jadi berpuasa adalah proses untuk kesadaran vertikal menuju kepada rohani, dan kita berada pada alam yang kita sebut dengan alam kemuliaan. Itulah takwa, proses transformasi diri. Nah tadi kaitan bagaimana kita bisa masuk ke alam itu ketika kolamnya itu jasmani, rohaninya sudah tersucikan. Itulah kita masuk pada alam malakut,
menyadari kepada alam jabarut, mengakui tentang alam lahut. Proses dimensi inilah puasa yang kita lakukan. Tapi lagi-lagi saya bilang, puasa yang proses transformasi dan sebagainya pun belum lengkap, belum sempurna kalau tidak ada silaturahim. Karena silaturahim adalah lambang dari lafaz tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Maka duribat alaihimuz zillah ainama suqifu illa bihabli minallah wa hablim minan nas. Pada pokok pembicaraan kita diliputi kehancuran, kehinaan dan sebagainya kalau tidak menjalin kepada Allah, itulah adalah vertikal, dan tali silaturahim terhadap sesama manusia. Maka kita dalam berislam dianjurkan bukan hanya menjadi saleh secara vertikal, tapi saleh juga secara horizontal. Hebat beribadahnya kepada Allah, tapi juga jangan lupa pada urusan kemanusiaan. Soleh terhadap Allah, tapi juga soleh terhadap manusia sekitar. Maka inilah prinsip Pak Halal Bihalal. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.